warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Zulha Basiru dari kelas PAI1D NIM 221012156. Saya dari kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tugas guna untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Bahasa Arab yang diberikan oleh dosen pengampuh Ibu Suharia, MPD. Baiklah, langsung saja saya akan membawakan materi yang berjudul Ma'rifatul Huruf. Jadi, pengenalan bentuk huruf atau simbol tulisan Arab merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap pembelajar bahasa Arab. Dasar sebelum belajar qawaid, membaca, dan menulis. Pembelajaran bahasa Arab ini sangat dituntut untuk mengenali sekurang-kurangnya itu ada 4 jenis huruf. Ada 4 jenis huruf untuk menunjang mereka mudah dalam menjalani proses belajar bahasa Arab. Yang pertama itu ada huruf hijaiyah, yang kedua itu ada huruf abjadiyah, yang ketiga juga ada huruf adadiyah atau angka, dan yang terakhir itu ada huruf transliterasi atau biasanya disebut dengan huruf-huruf konversi dari huruf hijaiyah ke aksara Latin. Pertama, huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah itu Baiklah, berikut ini saya akan menampilkan huruf-huruf hijaiyah itu. Yang pertama ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, so, do, to, zo, ain, goin, fa, kof, kaf, laf, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Jadi, ada 6 huruf hijaiyah yang penulisannya itu tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Adapun selebihnya huruf-huruf hijaiyah yang bisa disambung dengan huruf lain sesudahnya. Jadi inilah contoh-contoh huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan tulisannya dengan huruf sesudahnya. Yang pertama itu ada alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Huruf-huruf hijaiyah pada prinsipnya itu adalah deretan huruf-huruf konsonan tanpa bunyi yang nanti bisa berbunyi dengan jelas hurufnya bila diberi syakal atau harokat atau vokal. Nah, teman-teman perlu diingat bahasa Arab ini berbeda dengan bahasa Latin yang semua aksaranya sudah mengkadomir dan menyatukan antara huruf konsonan dan huruf vokal di dalamnya. Tapi aksara Arab ini hanya terdiri atas huruf-huruf konsonan saja. Adapun huruf vokal yang berfungsi membunyikan tiap huruf ditulis itu dalam bentuk syakal atau harokat berupa garis atau tanda yang diletakkan di atas atau di bawah sebuah huruf. Jadi jumlah harokat yang digunakan dalam penulisan ini adalah contoh teks bahasa Arab itu syakal. ada 8 syakal. Yang pertama itu ada fathah, yang kedua kasroh, yang ketiga dhammah, yang keempat sukun, yang kelima fathatain, yang keenam itu ada kasrotain, yang ketujuh itu ada dhammatain, yang kedelapan itu ada syaddah. Setelah materi yang kedua itu ada huruf abjadiyah. Jadi huruf abjadiyah ini dalam bahasa Arab itu dipakai saat kita akan menyebut beberapa persoalan benda atau saat membuat soal multiple choice. Maka urutan pilihan yang akan disebutkan pasti menggunakan sistem urutan huruf abjad seperti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya. Dan dalam bahasa Arab ini pengurutan
Pengurutan huruf tersebut itu dikenal, hanya saja jika dalam bahasa Indonesia huruf Latinnya itu hanya ada 26 huruf yang bisa dipakai, maka dalam bahasa Arab ada 28 huruf dengan tetap menggunakan simbol huruf hijaiyah juga. Hanya saja tata urutan huruf abjadiyah berbeda dengan Baiklah, agar lebih huruf jelas, hijaiyah. berikut ini saya lebih menampilkan jelasnya, saya tabel akan menampilkan urutan abjad pada Latin dan tabel berikut. urutan abjad Arab. Yang ketiga ada huruf adadiyah. Yang dimaksud dengan huruf adadiyah ini adalah simbol angka yang dipakai dalam penulisan nomor dalam bahasa Arab. Di penulisan angka Arab itu terbagi menjadi dua, yakni angka Arab Barat dan angka Arab Timur. Angka Arab Barat ini dikenal di Eropa dan di Amerika dengan 10 digit angka pertama, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sedangkan angka Arab Timur itu dikenal di Indonesia dengan angka-angka yang biasanya itu dipakai dan tercantum dalam penulisan nomor. Dalam kitab suci Al-Quran itu, baiklah, ini ada contoh angka Arab Barat dan angka Arab Timur. Jadi seperti biasa, angka Arab Barat itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan angka Arab Timur itu dengan sebutan sifarun, wahid, isnani, salasa, arba', khomsa, sita, sab'ah, samaniyah, tis'ah. Materi yang terakhir yaitu ada transliterasi. Transliterasi ini dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari abjad atau aksara yang satu ke abjad atau aksara yang lain. Dalam hal ini, transliterasi ini dimaksudkan sebagai pengalihan penulisan sebuah kata atau kalimat dari aksara Arab ke aksara Latin, atau penyalinan huruf-huruf Arab dengan menggunakan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Aksara Latin ini maka telah ditetapkan huruf simbol sebagai konversinya yang tepat sepandang. Adapun konversi Baiklah, aksara berikut Arab ini ke aksara Latin adalah dari huruf konversi hijaiyah aksara Arab ke aksara Latin dari huruf hijaiyah. Sebagai tabel berikut. Yang pertama, alif itu tanpa simbol, ba itu B, ta itu T, sa itu T sama S, ja itu J, H itu H, kho itu K sama H, da itu D, za itu D sama Z, dan seterusnya. Teman-teman, untuk menerapkan sistem penulisan huruf transliterasi Arab ke Latin atau sebaliknya sebagaimana yang ada dalam tabel di atas itu, ada beberapa kunci yang harus diperhatikan. Sistem penulisan Arab ke Latin akan efektif jika setiap kata Arab yang akan ditrans penulisannya disebutkan kata per kata, jangan disebut bersambung 2 atau 3 kata sekaligus, sebab bisa membingungkan bagi pemula yang baru belajar. Yang kedua itu untuk penulisan huruf vokal itu bunyi A, I, U yang 2021 itu terbaca panjang dalam sebuah kata memakai mat. Maka huruf vokalnya itu harus diberi tanda garis di atasnya begitu.
Yang ketiga itu ada penulisan huruf yang ditasydid. Maka transliterasinya itu adalah dengan menulis double huruf konsonan yang sama. Contoh maddah sama haqqo. Yang keempat, huruf yang disukun tidak diberi huruf vokal. Misalnya itu aslama. Baiklah, itulah video dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.